Salut, selamat hari Minggu, Minggu Letare. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Letare ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, untuk mendekati pemahaman firman Tuhan ini, sekaligus untuk mengaplikasikannya sebagai firman yang hidup buat saudara dan saya, dan kepada semua orang beriman, pertama kita harus memahami bahwa dalam konsep pemahaman orang Yahudi, yang sakit badannya, yang buta, yang dirasuk setan, atau semacam apapun kelemahan, itu salah satu bukti bahwa seseorang itu adalah berdosa, atau orang tuanya berdosa. Orang buta tidak dapat melihat, dianggap karena dosa orang tuanya atau dosanya, sehingga dia menderita buta seperti pada teks ini. Dalam kaitan ini sebaliknya, orang menganggap bahwa orang yang saleh, yang taat hukum keyahudian, sangat diberkati oleh Allah. Dan pemahaman ini bisa menjadi pemahaman yang keliru, karena faktanya setiap hari orang-orang yang taat pun beribadah, berdoa satu malam suntuk, tetap akan menghadapi pergumulan, sakit, menderita, stres, kena tekan, menghadapi kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, yang menjadi kunci berdosa atau tidak, akibat dosa atau tidak, bukan karena penyakit, bukan karena menghadapi persoalan atau yang lain-lain. Pemahaman ini habis dikikis, dikritik, diperbaharui oleh Tuhan Yesus melalui teks yang akan menghantarkan kita dalam khotbah renungan singkat di Minggu Letare ini. Saudaraku yang kekasih, ternyata ada seorang buta yang sudah lahir, dan dia mengemis minta-minta di pinggir jalan, tapi ketemu dengan Tuhan karena dia juga sebelumnya mendengar tentang Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, anak yang ilahi, yang sungguh-sungguh mampu melakukan hal-hal yang ilahi. Dia menunggu itu, dia berpengharapan akan hal itu, seolah-olah memang dia melihat jelas bagaimana pribadi Yesus, cinta kasihnya, kelembutan hatinya, kendati pun mata fisiknya tidak mampu untuk melihat wajah fisik Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu boleh kita katakan, ternyata dalam teks ini itulah yang dikatakan oleh Yesus yang melihat, bahwasanya orang yang berpengharapan kuat, yang menanti Tuhan Yesus, yang menerima dan merangkul Tuhan Yesus, itulah yang sungguh-sungguh orang yang melihat. Dan sebaliknya, kalaupun mata fisik atau pendengaran yang begitu barangkali
sangat mendengarkan berita tentang Mesias dari nenek moyangnya, dari nubuatan, tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Mereka lah yang berdosa dan yang masih buta. Dan mata mereka akan tetap dibutakan. Mata mereka akan tetap tertutup akan hal itu, karena mereka tidak menerima. Itulah orang-orang Farisi yang memanggil orang buta yang sudah matanya dicelikkan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka membuntuti orang yang disembuhkan yang tidak buta lagi ini. Mereka mengatakan, orang tuamu kan dulu melahirkan kamu buta, dan matamu kan selama ini buta dan kau mengemis. Tapi itu juga yang sudah disembuhkan ini mengaku, ya dia Tuhan yang menyembuhkan aku, dengan cara mengoleskan ludah dan tanah ke mataku, membuat aku sembuh. Memang dia berpengharapan, dia beriman kuat, dia menggantungkan harapan dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Karena kekuatan, karena kematangan iman percaya yang kepada Yesus, dia diusir oleh orang Farisi yang tadinya memanggil dia untuk mendengarkan keterangan dari sang orang yang sembuhkan dari buta ini. Lalu Yesus mendengarkan peristiwa itu. Yesus melihat dan memanggil orang yang dia sembuhkan ini, dan dia bertanya mengapa demikian. Dan ternyata orang yang sembuhkan ini menceritakan segalanya. Lalu Yesus mengatakan bahwasanya, aku datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Dan pernyataan Yesus yang keras seperti ini menandakan bahwa dia bertanggung jawab sebagai anak Allah, bertanggung jawab sebagai orang yang dipercayakan Allah, bertanggung jawab sebagai orang yang diberikan Tuhan Allah kepadanya kekuasaan, perkenanannya 100% sebagai Allah. Lalu orang-orang Farisi itu meminta penjelasan dari Yesus. Apakah kami ini termasuk orang berdosa? Mereka sensitif, atau mereka sebaliknya mau membuat satu sifat yang tidak senang kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, karena engkau mengatakan demikian, maka kamu tetap berdosa. Dalam arti kamu tetap buta, karena kamu tidak menerima aku yang sudah melihat dan yang sudah menyatakan, memproklamirkan kebebasan, kemerdekaan dari dosa-dosa itu. Seperti dia ini yang kamu anggap berdosa oleh karena dia buta selama ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada minggu hari ini temanya bersukacitalah karena kita percaya. Bersukacitalah saudara-saudara karena percaya hingga masa kini Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus masih hadir, berkuasa membebaskan segala dosa dan membawa kita kepada pemahaman, pemandangan yang terbuka dan luar biasa. Saudaraku yang mau belajar, yang mau melihat bagaimana rahasia tentang dunia ini lewat ilmu, lewat teknologi, lewat sosial, lewat politik dengan yang lain, masuk dalam diri Yesus agar saudara lebih dibukakan matanya, melihat segala sesuatu, rahasia yang meski digali lagi tentang kebesaran Tuhan yang dinyatakannya di tengah-tengah ciptaannya di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang memberkati kami pada saat ini, sehingga kami tetap berpengharapan, bergantung kepada Tuhan dalam nama Yesus yang membebaskan kami dari kebutaan apapun di tengah-tengah dunia ini. Kami mau tetap melihat, mengamati, menikmati ciptaan-Mu. Mari datanglah Engkau bersama-sama kami lewat lawatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus firman-Mu kami aminkan. Amin.